Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita mengakui bahwa Allah itu yang memberkati. Semua yang dilakukan manusia itu terbatas, karena kemampuan manusia juga terbatas. Bahkan manusia tidak hanya terbatas kepemilikannya, tapi juga terbatas hidupnya. Tapi Allah itu kekal. Dia sumber berkat, dia sumber kehidupan, sumber hikmat, dan bahkan sumber segala sesuatu. Dan ayat ini hendak mengajarkan kepada kita tentang berkat yang sungguh-sungguh hanya datang dari Allah. Apa yang dimaksudkan dengan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan? Saya ambil contoh dalam Kejadian 13 tentang Abraham dan Lot. Kita tahu cerita dalam Kejadian 13, Abraham dan Lot itu sama-sama punya hewan ternak, sama-sama punya gembala. Tetapi suatu ketika para gembala masing-masing itu mereka bertengkar gara-gara makanan domba, minuman domba. Dan Abraham begitu penuh hikmat, dia menyuruh keponakannya untuk berpisah demi dan atas nama kesatuan, demi dan atas nama hubungan. Maka Abraham menyuruh Lot untuk memilih. Padahal itu sebenarnya haknya Abraham. Dari segi usia dia orang tua. Dari segi perjanjian dia yang berhak. Dia yang bahkan bawa Lot untuk keponakannya. Jadi sebenarnya Abraham tinggal tentukan, Lot kamu ke sana. Tetapi Abraham memberi ruang bagi Lot untuk menentukan tempatnya. Dan Lot memilih dataran Sungai Yordan. Wajar, sangat masuk di akal, karena dataran Sungai Yordan itu ada 3 hal di situ. Air mengalir, bersih, jernih, dan itu kebutuhan minum para ternak. Yang kedua, rumput yang hijau, itu makanan para ternak. Dan tidak hanya itu, padang yang luas, itu keamanan bagi para ternak dari ancaman binatang buas. Dan Lot memilihnya tidak salah. Wajar saja. Tapi mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan. Abraham mengambil sebelahnya, dan daerah itu disebut tandus, seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi kita lihat hasilnya apa? Abraham diberkati luar biasa. Bahkan dia lebih kaya dari Lot. Bahkan dia memberkati orang-orang di sekitar. Nah, pesan utamanya ialah Lot menaruh pengharapan mengandalkan alam. Padahal alam itu buatan Tuhan. Tetapi Abraham mengandalkan Tuhan. Jadi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu artinya sadar bahwa Tuhan itu sumber hikmat. Tuhan itu sumber berkat. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar dari Abraham. Dia punya hak memilih tanah yang subur,
rumput yang hijau, air yang bersih, padang yang luas. Tapi dia memilih Tuhan. Itu yang disebut mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan alam sekitar. Tidak mengandalkan pengetahuannya. Tidak mengandalkan keterampilannya. Tidak mengandalkan status sosialnya. Tapi dia benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan akibatnya ya diberkati. Tapi mengandalkan Tuhan artinya sadar sungguh-sungguh bahwa Tuhan berotoritas mutlak. Apa dampak mengandalkan Tuhan? Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ia selalu terhubung dengan sumber. Tidak pernah kering. Pohon itu selalu dia hidup karena ada sumber air. Dia merambatkan akar-akarnya. Artinya apa? Manusia itu memiliki banyak hikmat untuk menyelesaikan berbagai problem dan memberi solusi bagi orang lain. Dan gereja mesti menjadi solution maker, bukan problem maker. Kita lihat banyak hamba Tuhan yang menjadi problem maker. Banyak gereja menjadi problem maker. Tapi kita mau jadi solution maker. Kita yang menyelesaikan masalah dan memberi solusi yang tepat untuk orang lain menyelesaikan masalah mereka. Yang berikutnya, tidak ditinggalkan dan dikeluhkan, tidak diabaikan, tidak dibiarkan, selalu menjadi magnet. Orang selalu cari dan cari dan cari untuk menemukan solusi. Jika tidak, maka kamu akan ditinggalkan, dianggap nggak ada. Hadir atau nggak hadir, tetap dianggap sepi. Ya, nggak ngaruh kata orang Jakarta. Yang berikutnya, selalu penuh kesegaran dan menjadi tempat orang temukan hikmat-hikmat. Seperti sebuah pohon beringin yang orang berteduh di situ karena ada panas terik. Dan bagian terakhir dia bilang, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang disebut multiplikasi. Berbuah, banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak orang sembuh dari luka-luka batin. Banyak orang dipulihkan dari keterpurukan-keterpurukan yang mereka alami. Kami punya pengalaman di beberapa minggu ini, 1 minggu ini, ya walaupun Ibu Nana sedang isolasi mandiri karena positif, saya juga sebenarnya isolasi juga karena pisah kamar, dan beberapa hari ini benar-benar saya mengalami gangguan yang persis seperti diceritakan di YouTube itu tentang tanda-tanda orang positif. Badan-badan sakit, meriang, kepala sakit. Tapi aneh bin ajaib, ada orang-orang yang terus cari, mereka telepon, mereka nggak tanya kesehatan saya, tapi mereka tanya, Pak, bagaimana keponakan saya dipulihkan, bagaimana suami istri disembuhkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya tidak menceritakan keadaan kami sedang isolasi, malah saya menolong mereka untuk menemukan bagaimana cara mereka keluar dari semua keterpurukan. Jadi ternyata kita tidak menjadikan keadaan COVID sebagai alasan untuk meninggalkan hikmat Tuhan. Tapi saya juga percaya bahwa keadaan-keadaan yang sedang tidak menentu juga alat Tuhan untuk membuat kita menolong orang lain yang bahkan jauh lebih terpuruk. Saya agak sulit mengeluh, apalagi cuma batuk, pilek, sakit kepala, ketika saya
mendengar cerita Ibu Pendeta yang luar biasa perjuangan kesehatannya dan akan menjalani operasi pada tanggal 22, Ibu Pendeta Lini yang menjalani operasi dan sedang kemo, ada teman pendeta dari GEP Sultra yang sedang kemo karena tumor paru-paru, ada saudara saya yang istrinya kanker serviks, dan ketika saya badannya pegal, ketika saya sakit kepala, sepertinya saya tidak layak untuk berkeluh kesah karena ada saudara-saudara saya yang justru lebih berat pergumulan hidup mereka. Itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan mari kita tetap segar di tengah-tengah keadaan-keadaan yang buruk sekalipun. Nah, kita percaya firman Tuhan, Yesus Kristus sumber kebenaran, hidup, hikmat, dan menjadi jawaban atas semua problem manusia dan dunia. Dia tidak pernah mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dikerjakan Bapanya. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi mengandalkan Tuhan berarti hidup dalam visi Bapa. Mengandalkan Tuhan berarti hidup dalam misi Bapa. Mengandalkan Tuhan berarti ikut praktek-praktek penyelamatan yang dikerjakan Bapa. Itu yang disebut mengandalkan Tuhan. Saya ingat ada seorang presiden Amerika Serikat yang amat terkenal, namanya Abraham Lincoln. Dia termasuk presiden yang luar biasa dianggap sukses. Tahu pernyataan dia ketika dia membaca Alkitab, dia berkata, inilah anugerah yang paling dahsyat dari Tuhan. Tuhan berkomunikasi dengan dunia melalui Alkitab sebagai firman Allah. Dan kita semua tahu kan, Amerika didirikan di atas firman Allah. Tetapi dalam praktek-praktek selanjutnya, ya, banyak pemimpin-pemimpin baru yang mengabaikan firman Allah. Bayangkan orang tinggalkan firman Allah, orang tinggalkan Alkitab, tinggalkan Tuhan. Itu yang Alkitab menyebut, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ingin mengandalkan Tuhan, kita disebut diberkati. Mengandalkan Tuhan artinya kita tahu visi Bapa, kita tahu misi Bapa, kita tahu praktek penyelamatan, dan ada penderitaan di dalamnya. Bagaimana secara praktis kita praktekkan mengandalkan Bapa, mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita harus bangun consciousness kita, kesadaran kita terus-menerus bahwa Tuhan itu berotoritas dalam hidup kita 24 jam satu hari, spiritual awareness. Sadarlah, Tuhan itu 24 jam. Dia berkuasa. Tuhan tidak hanya berkuasa di gereja, di ibadah, tapi di tempat-tempat kita, dimanapun kita berada, ada Tuhan. Kalau orang sadar ada Tuhan, maka dia tidak mungkin melakukan praktek-praktek kecurangan dan manipulatif. Yang kedua, kita mesti tentukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ialah Kristus. Efesus 2 ayat 10, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Jadi kita mesti punya keputusan final. Tujuan hidup kita bukan sukses, bukan berhasil, tapi tujuan hidup kita itu Kristus. Yang ketiga, ada banyak hal yang orang tidak mau lakukan, tetapi kita bisa lakukan. Bertindak seperti Kristus bertindak. Belum waktunya untuk bikin mujizat, tapi dia menolong keluarga di Kana untuk mereka terhindar dari rasa malu, mengubah air jadi anggur. Padahal belum waktunya. Itu yang disebut bertindak out of the box. Ada hal-hal yang mungkin orang lain merasa, aduh aku nggak bisa. Tapi kita bisa. Kenapa? Karena sumber kita jelas. Dan yang keempat ialah kita tentukan obituari kita. Supaya itu jadi tujuan. Ya, saya menetapkan supaya saya akan menjadi bapak buat banyak orang. Dan karena itu saya selalu umumkan,
ketika saya dipanggil Tuhan, di batu nisan saya akan ditulis, He is my Father. Dia adalah Bapakku. Dan itulah yang membuat saya tidak berhenti di tempat, tidak duduk menangisi semua peristiwa, tapi terus membapai banyak orang. Ya, puji Tuhan, kami di Medan selama masa isolasi, Ibu Nana dan saya juga, ya, kami tidak mengenal banyak orang. Di sini nggak ada GKO, di sini nggak ada keluarga dekat, di sini nggak ada jemaat-jemaat GKO Solo Gerasi yang kami layani. Di sini banyak anak-anak rohani yang mereka silih berganti. Pagi keluarga ini kirim makanan, siang yang ini kirim, malam yang ini kirim. Mereka terus beri perhatian, ada yang menawarkan ini dan itu semua. Kita tidak minta, tapi saya mulai merasakan bahwa apa yang kita kerjakan dalam Kristus bagi penyelamatan jiwa, Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan berkati kita supaya benar-benar dalam hidup kita, kita hanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, membiarkan Tuhan berotoritas. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Biarlah firman Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu, kami semua dalam keadaan-keadaan macam ini. Kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tidak mengandalkan keterampilan, pengetahuan, usaha manusia, tapi kami membiarkan Tuhan bekerja bebas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin.